Ya, kali ini saya akan berbicara lagi tentang implementasi pendidikan inklusif di Indonesia yang akan saya fokuskan pada dukungan sistem terkait hadirnya guru pendidikan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau SPPI. Ya, penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu dapat diselenggarakan di dalam satuan pendidikan khusus, yaitu di SLB, dan juga dapat diselenggarakan secara inklusif. Artinya anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya mengakses pendidikan di sekolah umum dan non diskriminatif. Nah, ini praktek-praktek ini memiliki tantangan yang luar biasa, terutama bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SPPI. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru-guru di SPPI memang mereka diciptakan tidak dibekali dengan ilmu terkait layanan pendidikan khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Tentu ini juga tidak mudah bagi mereka, ya, di mana anak-anak itu hadir di kelasnya, sementara dia harus menangani semua anak, karena fokus guru sebenarnya tidak bisa pada satu anak tertentu sementara meninggalkan anak yang lain, atau meninggalkan anak tertentu tetapi mengurusi anak-anak pada umumnya. Pendidikan inklusif sebenarnya berbicara untuk semua anak. Oleh karena itu dalam konteks ini sistem dukungan dengan hadirnya dukungan guru pendidikan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu sangat ditunggu-tunggu. Di dalam regulasi kita, guru pendidikan khusus ini sebenarnya bisa bekerja di dua tempat. Yang pertama di SLB, yang kedua adalah di satuan pendidikan umum. Dalam konteks ini adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, karena jumlah guru pendidikan khusus yang terbatas, hanya sekitar 19 sampai 20 universitas ya perguruan tinggi yang memiliki prodi pendidikan khusus, maka jumlah itu masih terbatas. Di SLB pun juga masih banyak ditemukan guru-guru yang bukan dari lulusan pendidikan khusus, sehingga proses pembelajaran terutama di tingkat dasar di SDLB itu karena itu guru kelas, maka peran guru pendidikan khusus menjadi sangat vital, bahwa nanti di tingkat selanjutnya membutuhkan guru-guru mata pelajaran, baik di SD juga ada guru mata pelajaran, tentu itu harus dibekali dengan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, hadirnya guru-guru pendidikan khusus di SPPI ini belum diatur sedemikian rupa oleh regulasi, sehingga banyak teman-teman dari guru pendidikan khusus tidak dapat bekerja. Maksud saya karir dan jenjang kepangkatannya tidak bisa diakui karena di dalam sistem data pokok pendidikan kita belum dicantumkan guru pendidikan khusus yang dapat bekerja di SPPI. Tetapi kalau di SLB sudah. Oleh karena itu, untuk memberikan dukungan kepada SPPI, skema membuat istilah dengan guru pembimbing khusus itu menjadi sangat realistis. Apa yang disebut guru pembimbing khusus? Nah, ini di dalam regulasi kita di PP 17 2010 dan kemudian juga turunannya, sebenarnya guru pembimbing khusus ini adalah guru yang diberikan tugas tambahan, ekivalensinya 6 JP. Dia akan membantu sekolahan, anak kelas, di mana membantu layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Tapi ini sebagai tugas tambahan. Di dalam konteks lapangan sebagai tugas tambahan dengan ekivalensinya 6 JP itu juga tidak mudah bagi guru kelas atau guru mapel yang diberikan tugas tambahan.
selain dia harus mengurusin kelasnya, mata pelajarannya, guru ini harus juga memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus dan membantu guru-guru lainnya. Sehingga proses layanan pendidikan di SPPI ini bisa berjalan. Nah, ini dua istilah ini sering dikacaukan karena ada apa ya, disingkat GPK itu. Menurut saya mungkin singkatan ini mungkin menjadi agak sedikit rancu ya. GPK itu sebenarnya guru pendidikan khusus atau guru pembimbing khusus. Dua hal ini sebenarnya berbeda Bapak Ibu. Guru pembimbing khusus itu diperankan oleh guru kelas atau guru mapel. Misalnya guru BK bisa ini. Guru BK dengan tugas tambahnya membantu anak-anak ini. Guru kelas tugasnya membantu anak ini. Tetapi kalau dia ada satmikalnya ada di SD. Jadi kalau ada guru pembimbing khusus yang diperankannya bukan dari guru kelas, bisa nggak? Ya menurut saya bisa saja. Tetapi si guru ini tentu karirnya tidak bisa diperhatikan ya. Ya dia memang tetap bisa memberi layanan. Misalnya bukan dari guru kelas atau guru mapel. Dia misalnya dari jurusan hukum atau pertanian atau dari non pendidikan. Mereka tidak bisa jadi guru kelas. Tidak bisa juga mapel. Maka kalau dia menjadi guru pembimbing khusus, itu sebenarnya tidak bisa secara administratif ya. Tetapi ada beberapa daerah yang sudah mengakomodasi orang-orang yang lulusannya non pendidikan untuk dijadikan guru pembimbing khusus. Ini hal yang baik juga, tetapi mungkin perlu diperhatikan untuk karir dan di masa depannya itu perlu diperhatikan juga. Atau mungkin di masa mendatang perlu dipikirkan oleh kabupaten kota atau provinsi dengan cara menurut saya lah dijadikan dia guru kelas atau guru mapel. Maka kabupaten kota itu perlu meningkatkan jenjang pendidikannya, mungkin mengambil S1 kedua jurusan pendidikan sehingga dia bisa menjadi program pendidikan sehingga dia bisa menjadi guru kelas ataupun guru mapel. Kalau dia tetap dengan latar belakang non pendidikannya, mungkin kriteria guru pembimbing khusus tidak bisa berjalan dengan baik. Kedua, ya ini ada sebuah gagasan. Yang kedua, ya saya tahu bahwa ada beberapa guru pembimbing khusus diperankan oleh non pendidikan dan juga bukan dari guru pendidikan khusus. Ada banyak yang memiliki kompetensi cukup baik. Tentu ini setelah diberikan pendampingan yang cukup panjang. Kalaupun ada mungkin ya kasuistik ya. Karena prinsipnya pada dasarnya guru-guru pembimbing khusus itu harus memiliki latar belakang pendidikan. Maka bahwa ada bagian tertentu memiliki potensi yang baik, tetapi tentu di dalam tugas guru pembimbing khusus ada banyak yang perlu ditingkatkan. Misalnya pada materi-materi program kebutuhan khusus untuk OM, untuk anak tunanetra, kemudian juga bina persepsi bunyi dan irama, kemudian juga bina diri, menangani anak-anak SIPI, ya tentu ini dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini tentu membutuhkan kompetensi tambahan. Kebetulan ini dimiliki oleh guru-guru pendidikan khusus. Untuk guru-guru pembimbing khusus dalam prosesnya kompetensi ini tentu harus diberikan program peningkatan kapasitas kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga kompetensinya itu bisa lengkap sebagaimana guru pendidikan khusus. Tentu guru pembimbing khusus dengan tugas tambahan oleh guru mapel maupun guru kelas tidak bisa menjadi guru pendidikan khusus karena dia harus bersekolah dulu di S1 pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Demikian juga guru pembimbing khusus yang diskemakan oleh beberapa daerah yang bukan dari guru kelas. Ya, ini praktek yang baik juga. Tentu perlu dipikirkan di masa mendatang. Nah sekarang terkait guru pendidikan khusus. Hingga saat ini guru pendidikan khusus tidak banyak yang bekerja di SPPI. Kenapa? Karena itu tadi karir dan jabatannya juga belum clear.
Saya yakin kalau di masa mendatang itu dibuka, regulasinya sebenarnya sudah ada itu. Tinggal didorong, kemudian guru-guru ini bisa bekerja di sana, lalu nanti dibuka penerimaannya, slotnya untuk guru pendidikan khusus. Tentu banyak lulusan, saya menduga banyak lulusan pendidikan khusus yang luar biasa yang mau membantu di SPPI jika ini punya punya peluang dan karir jabatannya juga jelas. Ini terkait dengan kesejahteraan mereka juga. Nah, bagaimana guru pembimbing khusus ya tetap aja jalan tidak apa-apa. Jadi nanti ada guru pendidikan khusus yang ditempatkan di SPPI, dan sekolah ada guru pembimbing khusus yang sudah terlatih juga tidak apa-apa karena mereka prinsipnya nanti bisa berkolaborasi. Guru pendidikan khusus nanti menjadi kolaborator, kemudian dia menjadi untuk tempat keluh kesahnya, memberikan konsultasi kepada orang tua, guru dan sekolahnya di sana, dan kolaborasi ini sangat baik. Oh iya, ketika menangani anak, guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus menemui beberapa anak-anak yang setelah teridentifikasi ternyata butuh layanan di luar kompetensi guru pembimbing khusus dan guru pendidikan khusus, tinggal berkolaborasi aja. Mereka misalnya ada anak autis yang punya problem psikologi, maka dukungan dari psikolog ini bisa dihadirkan. Atau anak autis yang punya problem di medis, pengobatan misalnya masih membutuhkan ada terminologi itu, ya tidak apa-apa, berarti hadirnya medis, dokter itu menjadi sangat dibutuhkan. Nah, untuk beberapa profesi yang lain, tenaga ahli yang lain sebenarnya itu sifatnya bisa kolaboratif. Jadi guru pendidikan khusus bisa hadir di SPPI dan berkolaborasi dengan guru pembimbing khusus, juga dengan guru-guru kelas lainnya. Jika persoalan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SPPI pada hasil identifikasi asesmen itu membutuhkan layanan tambahan di luar kompetensi guru, maka mereka bisa berkolaborasi dengan expert-expert lain, profesional lain untuk mendukung layanan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SPPI. Pada tingkat selanjutnya sebenarnya di masa mendatang ada amanat undang-undang tentang unit layanan disabilitas atau ULD. Di beberapa praktek terbaik, para guru pendidikan khusus, guru pembimbing khusus sebenarnya, terutama guru pendidikan khusus itu bisa ditempatkan di ULD bersama para profesional lainnya, expert lainnya, di mana ULD nanti akan mensupport sekolah-sekolah inklusif. Nah, guru pendidikan khusus itu tidak bertempat home base di di satuan pendidikan supaya dia bisa mobil kemana-mana. Bahwa nanti dia ditempatkan dalam misalnya di satuan pendidikan SD misalnya, ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya dia bisa mobil. Kalau misalnya bisa mobile, kalau misalnya di dalam sebuah SDX kemudian tidak membutuhkan dukungan yang berarti hadirnya guru pendidikan khusus dan cukup dengan guru pembimbing khusus, ya guru pendidikan khusus tersebut bisa pergi ke sekolah lain untuk membantu sekolah lain pada tingkat kecamatan misalnya areanya. Guru pendidikan khusus dari ULD nanti akan membantu beberapa sekolah, dia akan secara kontinu bergiliran akan datang mensupport sekolah yang membutuhkan membutuhkan kehadiran guru pendidikan khusus. Jadi guru pembimbing khusus tidak masalah. Memang di amanat Permendiknas 70 2009, guru pembimbing khusus itu ada satu di dalam satu sekolahan. Nah, di Indonesia jumlah guru pembimbing khusus di sistem Dapodik kita masih terbatas ya, sekitar 1.600 berapa. Memang tahun kemarin 2019-2020 Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Dikmendiksus itu sudah melatih banyak guru, sekitar 5.000-an guru. Ya tentu itu tidak langsung otomatis terus diangkat oleh kabupaten kota provinsinya untuk menjadi guru pembimbing khusus di sekolahnya, karena itu berisiko banyak hal ya, oleh dinas kabupaten kota, perlu penganggaran, perlu tupoksinya, bahkan tupoksi untuk guru pembimbing khusus dan guru pendidikan khusus sebagai skema yang mendukung SPPI itu juga belum clear.
di masa mendatang memang peraturan-peraturan tentang tupoksi guru pembimbing khusus, guru pendidikan khusus itu perlu diwujudkan. Bahkan juga guru-guru yang non pendidikan dari Fakultas Hukum, dari Pertanian, dari Psikologi, dari SMA yang dilatih sebentar kemudian atau dilatih secara periodik kemudian dia menjadi cukup berkompeten. Nah, itu tentu perlu dipikirkan di masa mendatang supaya semuanya berjalan dengan baik. Karena faktanya SPPI masih banyak memerlukan dukungan dari banyak pihak. Oke, baiklah, di ujung ini saya akan menyimpulkan sebenarnya ada beberapa terminologi. Istilahnya guru pendidikan khusus itu adalah guru lulusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus yang dapat bekerja di SLB dan juga dapat ditempatkan di SPPI. Ini masih dalam sedang digagas bagaimana ini peraturan diwujudkan, dan guru pembimbing khusus masih diperankan sebagai tugas tambahan, yaitu dari guru mata pelajaran ataupun guru kelas, bisa guru BK. Nah, dua hal ini sangat baik. Dan satu lagi guru pembimbing khusus, mereka ada yang menyebutnya guru pendamping khusus yang diperankan bukan dari guru pendidikan atau juga dari bukan guru pendidikan khusus atau dari lulusan pendidikan. Nah, ini juga perlu diakomodasi di masa mendatang. Lalu nanti hadirnya pusat unit layanan disabilitas ini akan sangat membantu karena para expert dan juga guru pendidikan khusus, guru pembimbing khusus akan berkolaborasi di dalam wadah unit layanan disabilitas bersama-sama membantu sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Mudah-mudahan di masa mendatang dukungan guru pendidikan khusus, guru pembimbing khusus di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif makin jelas dan makin membaik. Ini artinya makin banyak anak-anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan akses pendidikan seluas-luasnya dan non-diskriminatif, serta mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Salam hidup bermanfaat.